Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan hari ini. Kita akan mempelajari tentang pengertian profesi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian etika, maka karena mata kuliah ini adalah mata kuliah etika profesi hukum, maka alangkah lebih baiknya kita juga harus mengetahui pengertian etika ketika sebelumnya kita sudah mengetahui atau mempelajari terkait dengan pengertian etika. Lalu apa pengertian profesi? Pengertian profesi terdiri dari banyak pengertian-pengertian yang dapat kita pahami dari keseharian kita. Akan tetapi dalam pengertian profesi pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari secara spesifik terkait dengan pengertian profesi yang berkaitan dengan profesi pada umumnya dan ruang lingkup profesi dalam profesi-profesi hukum yang ada baik di Indonesia maupun di mancanegara. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Jadi berbeda ya antara pekerjaan dengan pengertian profesi. Pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Jadi pekerjaan itu sangat luas sekali. Akan tetapi profesi itu terdapat batasan-batasan tertentu yang akan kita pelajari nantinya baik pada kesempatan pertemuan hari ini maupun pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi apabila ditanya antara pekerjaan dengan profesi, maka tentu lebih luas cakupannya terhadap pengertian dari pekerjaan. Untuk itu kemudian dapat dikatakan profesi merupakan pekerjaan, akan tetapi tidak semua pekerjaan merupakan sebuah profesi. Artinya di sini semua pekerjaan itu belum tentu sebuah profesi, akan tetapi semua profesi maka tentu dia adalah sebuah pekerjaan. Itulah batasan pengertian atau perbandingan atau bahkan perbedaan antara pekerjaan dengan pengertian profesi. Kemudian di sini saya mengutip dari Thomas Aquinas yang mengatakan setiap kerja memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, dengan bekerja orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya. Artinya dengan sebuah pekerjaan yang digeluti oleh orang tertentu, maka atas pekerjaannya tersebut akan mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan atau dapat dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari oleh semua manusia. Artinya sebuah pekerjaan itu berbanding lurus dengan jumlah kejahatan yang kemudian akan dilakukan oleh setiap kalangan atau setiap manusia dalam hidup di muka bumi ini. Sehingga kemudian melalui lapangan pekerjaan yang cukup itu dapat mengurangi terhadap tindakan-tindakan tindak pidana yang kemungkinan akan dilakukan oleh setiap manusia apabila kemudian tidak mendapatkan pekerjaan yang cukup. Kemudian yang berikutnya menurut Thomas Aquinas, dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya. Jadi ketika pekerjaannya mendapatkan penghasilan yang sangat signifikan, maka bukan tidak mungkin kemudian terhadap orang yang memiliki pekerjaan tersebut akan dapat berbuat sebaik-baiknya bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian berikutnya, Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa dengan bekerja, orang dapat mengontrol atau dapat mengendalikan gaya hidupnya. Contohnya misalnya ketika seseorang mendapatkan penghasilan yang cukup, maka bukan tidak mungkin kemudian bagi seseorang tersebut akan membelanjakan penghasilan-penghasilan yang didapatnya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Artinya antara pekerjaan itu sangat berbanding lurus dengan kehidupan yang dihadapinya dalam lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Kemudian saya juga
mengambil pengertian profesi berdasarkan Black Law Dictionary. Silakan nanti kalian bisa membacanya terkait dengan pengertian profesi menurut Black Law Dictionary seperti apa. Nanti kita akan membahasnya melalui kesempatan pertemuan pada hari ini. Dari pengertian menurut Black Law Dictionary tersebut, maka pengertian profesi adalah merupakan sebuah jabatan atau sebuah pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dalam melakukannya. Artinya perbedaan antara profesi dengan pekerjaan, dia sangat menuntut keahlian tertentu atau keterampilan tertentu dalam hal kita melakukan atau mengerjakan profesi-profesi tertentu. Jadi ini sudah sangat tepat sekali menurut saya. Jadi setiap profesi itu memang membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat menjalankan sebuah profesi tertentu tadi. Kemudian yang kedua, biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian bagi para pemangkunya. Artinya tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi karena sebutan profesi itu selain mengharuskan adanya keahlian, juga dibutuhkan keterampilan bagi orang yang akan menjalankan profesi tertentu. Untuk itu, perbedaan antara profesi dengan pekerjaan sangat jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana profesi mengharuskan adanya keahlian dan adanya keterampilan bagi seseorang yang akan menggeluti profesi-profesi tertentu. Sehingga kemudian profesi ini tidak dapat dipegang oleh sembarang orang tertentu. Akan tetapi, dia dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian atau keterampilan, yang keahlian atau keterampilan tadi itu didapat baik melalui proses pendidikan maupun pelatihan yang dikembangkan secara khusus untuk menunjang profesi-profesi tertentu. Lalu, apa yang dikatakan sebagai profesionalisme? Jadi kita banyak mendengar kata profesi itu sangat diidentikan dengan kata profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk dapat meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Artinya, orang yang dikatakan sebagai profesional itu harus dapat meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus dan secara kontinuitas, yang kemampuan tersebut dapat didapat baik dengan kursus-kursus maupun pelatihan-pelatihan maupun dengan pendidikan profesi-profesi tertentu yang diikuti oleh kalangan profesional tadi. Kemudian profesionalisme itu dapat dikatakan atau mencakup terhadap sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Artinya profesionalisme ini itu merupakan komitmen dari setiap anggota profesi tertentu untuk terus-menerus meningkatkan dan mewujudkan kualitas profesionalismenya baik melalui mekanisme pendidikan maupun pelatihan-pelatihan maupun melalui pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh organisasi profesi tertentu. Kemudian profesionalisme itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah kepiawaian atau keahlian untuk mengoptimalkan ilmu yang dimilikinya atau skill, waktu, tenaga, sumber daya, dan sebuah strategi pencapaian yang kemudian ditujukan untuk memuaskan setiap orang maupun organisasi yang kemudian menggunakan jasa dari setiap insan profesionalisme tadi. Artinya, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang profesionalisme itu dapat dinilai dari perpaduan antara kompetensi yang dimilikinya dengan karakter dan tanggung jawab moral yang dilakukannya apabila kemudian orang tersebut dihadapkan kepada sebuah problem yang harus dipecahkan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh atas dasar kehendak orang lain. Sehingga kemudian profesionalisme ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengemban profesi-profesi tertentu
Sehingga kemudian terdapat timbal balik yang baik antara seseorang yang menjalankan profesi dengan pengguna jasa profesi-profesi tertentu. Lalu, apa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi? Yang pertama, tentu adanya pengetahuan khusus yang biasanya terdapat keahlian dan keterampilan yang didapat baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun dari pengalaman yang bertahun-tahun oleh seseorang maupun organisasi profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, ciri sebuah profesi itu adalah adanya kaidah atau standar moral yang sangat tinggi. Artinya dalam setiap profesi tertentu dibutuhkan sebuah standar moral atau etika profesi tertentu yang akan mengatur terkait dengan tingkah laku setiap profesional yang mendasarkan pada kode etik profesi yang akan digelutinya. Yang ketiga, ciri atau sifat dari profesi adalah mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Artinya, pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat pada umumnya. Sehingga kemudian apabila kalian sudah profesional di bidang-bidang tertentu, maka harus dapat meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan pengguna jasa profesi atau masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya, sesuatu yang dapat dikatakan sebagai profesi adalah terdapat izin khusus untuk menjalankan profesi tertentu. Jadi, harus terdapat lembaga yang memberikan izin terkait dengan profesi-profesi yang dijalankan oleh seseorang maupun banyak orang dalam suatu wadah organisasi tertentu. Yang berikutnya, ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi adalah terdapat kaum profesional yang biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi, profesi-profesi tertentu tersebut harus terdapat anggota profesi yang kemudian menjalankan terkait dengan profesi-profesi tertentu tersebut yang diikuti tidak hanya oleh sebagian kalangan tertentu, akan tetapi terbuka bagi kalangan-kalangan tertentu yang kemudian memenuhi syarat terkait dengan syarat administratif dan syarat-syarat lain yang kemudian sudah ditentukan oleh organisasi tertentu. Kemudian karakteristik profesi juga dapat disimpulkan dari berbagai aspek. Yang pertama, selain terdapat keterampilan dan pengetahuan secara teoretik, juga diharapkan terdapat asosiasi profesional yang diikuti oleh segenap para anggotanya yang kemudian didasarkan pada pendidikan yang bersifat profesional dan ujian kompetensi dan juga berdasarkan pelatihan-pelatihan yang sudah diadakan dan berdasarkan lisensi dan otonomi kerja berdasarkan kode etik profesi yang sudah ditetapkan oleh organisasi-organisasi tertentu. Lalu yang terakhir, apa perbedaan antara profesi dengan pekerjaan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perbedaan antara profesi dengan pekerjaan adalah tentu profesi terdapat nilai-nilai etika profesi. Nilai-nilai etika profesi ini yang kemudian membedakan antara profesi tertentu dengan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Kode etik profesi ini biasanya ditetapkan oleh organisasi profesi tertentu sehingga kemudian harus diikuti dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh anggota profesi tertentu. Lalu kode etik profesi itu apa? Kode etik profesi adalah sistem norma atau sebuah nilai atau bahkan aturan profesional yang secara tertulis dan tegas harus dilaksanakan oleh anggota profesi maupun dalam sebuah struktur organisasi profesi, sehingga kemudian melalui kode etik itulah profesi-profesi tertentu diharapkan dapat melaksanakan profesinya dengan penuh tanggung jawab terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan batasan tingkah laku yang sudah ditetapkan oleh standar etik profesi tertentu. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian profesi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.